Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kebebasan merupakan anugerah atau nikmat yang begitu besar dalam hidup. Dan oleh karena itu, manusia sangat menyukai kebebasan dalam melakukan apa yang manusia inginkan. Namun, ketika kebebasan tanpa adanya batasan, maka itu adalah bentuk dari kebarbaran yang kebablasan. Dan dari itulah hukum hadir sebagai instrumen untuk mengatur dan membatasi kebebasan tersebut. Lalu pertanyaannya, apa itu hukum? Hukum adalah aturan atau tata tertib atau kaidah dalam hidup dan bertujuan untuk tercapainya keteraturan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur. Kenapa sifatnya memaksa? Kalau tadi ada aturan, maka ketika aturan itu dilanggar, akan ada yang namanya sanksi. Sanksi ketika sudah keluar, itu akan bersifat memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, sanksi harus dilaksanakan. Kenapa sifatnya mengikat? Kenapa sifatnya mengatur? Karena setiap apa yang harus kita lakukan ada aturannya. Baik hukum positif maupun hukum adat. Secara teoritis, hukum menurut sumbernya ada 5, yaitu yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua hukum kebiasaan atau yang disebut dengan hukum adat. Yang ketiga traktat. Apa itu traktat? Traktat adalah perjanjian antar bangsa-bangsa atau antar negara. Kemudian jurisprudensi. Apa jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sumber hukum. Kemudian yang terakhir adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli yang dijadikan sumber hukum. Itulah secara teori ada 5 itu sumber hukum. Sesuai dengan teorinya, hukum terdapat 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuknya tertulis. Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis? Adalah hukum yang secara real tertulis pada perundang-undangan. Bisa saja undang-undang dasar, undang-undang, PP, permen, perda, perdes, bisa saja begitu katakanlah. Akan tetapi kalau hukum yang tidak tertulis, dia merupakan hukum kebiasaan atau hukum adat yang secara fisik tidak termaktub atau tidak termuat dalam bentuk teks, namun dijadikan sebagai sumber hukum. Pada pelajaran hukum terdapat 2 tempat berlakunya hukum, yaitu nasional dan internasional. Kemudian ada juga waktu berlakunya hukum. Ada 3 waktu berlakunya hukum. Yang pertama sering kita kenal dengan ius constitutum. Ia sama dengan hukum positif, artinya hukum yang sedang berlaku pada sekarang ini. Sedangkan ius constituendum, ini adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang baru akan dilaksanakan akan datang. Kemudian yang terakhir adalah hukum alam. Artinya hukum yang secara global dilaksanakan. Setelah itu ada 2 hal penting yang harus diketahui dalam pemberlakuan hukum. Yang pertama adalah hukum formil. Hukum yang mengatur tentang tata cara. Maka akan kita dapatkan pada KUHP. Nah, di KUHP ini berarti ini adalah hukum formil. Formal artinya. Yang mengatur tentang tata cara. Sedangkan hukum material
dia adalah hukum yang mengatur bagaimana tentang pelaksanaannya. Maka terdapat pada KUHP. Yang tadi adalah KUHP, formil, sedangkan yang ini material adalah KUHP. Paham? Pada substansinya, ada dua jenis hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Apa itu hukum privat? Hukum yang mengatur tentang person to person atau badan hukum dengan individu. Maka ini disebut dengan hukum perdata. Negara di sini tidak boleh terlibat dalam sebuah persidangan. Sedangkan hukum publik ini sering kita kenal dengan hukum pidana. Maka negara boleh dilibatkan di sini. Bukan hanya boleh, tapi diharuskan. Siapa dia? Adalah jaksa. Jaksa adalah sebagai alat atau instrumen pemerintah di dalam sebuah litigasi atau sebuah persidangan. Season pertama ini saya rasa sudah cukup. Mungkin mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada materi-materi yang menarik lainnya. Mohon kiranya agar like, comment, subscribe, and share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.